Cuaca apa? Mataharinya Panas, terik Pak, tapi dingin di sini mah. Indonesia. Oh, di gunung. Caket PLTS, Pak, dengan panas. Oh. Sami Pak, panas. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa salatu wa ma'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruang kolaborasi modul 1.4 ya. Yang ke-1. Nggak terasa waktu ya. Kita sekarang sudah berada di penghujung modul paket 1 ya. Asa cikan kamarinya. Kita sudah ada sebulan setengah ya, sampai ada sebulan setengah. Mohon Pak. Ada. Ya, Dari Juli. Iya, pada 2 bulan. Perasaan udah 5 bulan, Pak. Sama. Jadi perasaan udah ini pengen cepet beres ini. Nggak apa-apa lah, di bawah happy aja, di bawah nyantai. Udah geningan di kelas lama mau beres-beres udah we. Di bawah santai aja. Udah ada kameranya. Baik Bapak Ibu, kita berada di ruang kolaborasi modul 1.4 ya. Untuk materinya budaya positif, kita sekarang akan masuk ke forum diskusi ya. Nanti ada penugasan kelompok dan kelompoknya sudah saya bagi ya tadi di WA group ya. Nah, terkait dengan identitas modul ya, kita masih di paket 1 ini yang terakhir, yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Kemudian untuk modulnya yaitu sendiri adalah modul budaya positif. Kemudian untuk sesi pembelajaran kita hari ini adalah sesi forum diskusi. Ya. Jumlah JP-nya lumayan 3 JP ya. Berarti sekitar 120 menit. Berarti 4 kali 3 120, 135 ya. Seperti itu. Kemudian untuk fasilitator ya saya sendiri. Kemudian untuk kompetensi lulusan ya, yaitu nanti Bapak Ibu memahami pentingnya kebutuhan belajar di lingkungan yang memfasilitasi terkait dengan seluruh individu ya di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Itu kata kuncinya, aman dan nyaman. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan menggerakkan komunitas sekolah Bapak Ibu ya untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal ini kan sudah ada yang dieksplorasi konsep ya, pengertian dan contoh-contohnya ya. Artinya kebajikan universal ini adalah kita menarik segala sesuatu itu ke arah positif ya, lebih baik lagi. Kita mengupayakan narasi negatif seperti itu. Kemudian Bapak Ibu nanti mampu memahami konsep pendidikan menurut KHD ya, itu jelas pasti dikoneksikan dengan konsep budaya lingkungan yang positif di sekolah, terutama harus berpihak kepada murid itu sendiri. Juga Bapak Ibu mampu melakukan evaluasi dan berefleksi tentang praktik disiplin dalam secara general ya pendidikan di negara kita seperti apa gitu ya. Kemudian secara khususnya minimal di lingkungan kelas Bapak Ibu sendiri. Terkait dengan disiplin positif ini gunanya adalah untuk menciptakan murid dengan ya outputnya pasti profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu juga mampu memahami peran Bapak Ibu ya sebagai guru penggerak, kemudian membangun budaya positif, kemudian juga menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid.
Ya. Kemudian terkait capaian modul khususnya, ya Bapak Ibu juga nanti mampu menjelaskan konsep budaya positif ya, seperti itu yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma atau stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian juga nanti dijabarkan melalui di aplikasi modul ini seperti itu. Berikutnya adalah Bapak Ibu menjelaskan konsep makna disiplin. Ini ya, kita sudah masuk ke teorinya inti. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia ya, 5 dasar kebutuhan manusia, restitusi dengan kemudian 5 posisi kontrol ya. Dan nanti Bapak Ibu diupayakan mampu mengimplementasikan dari semua teori-teori tentang disiplin positif yang ada di modul ini ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga nanti mampu menyusun strategi yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan. Artinya ya semua stakeholder ya di lingkungan UNOR atau unit organisasi Bapak Ibu ya, seperti itu. Guna terciptanya budaya positif yang dapat yang kita ingat adalah mengembangkan karakter anak-anak didik kita. Kemudian Bapak Ibu juga di akhir adalah mampu menganalisis secara refleksif ya. Jadi dianalisis berdasarkan renungan Bapak Ibu ya, ke belakang dievaluasi secara kritis apakah penerapan budaya positif di sekolah yang sudah ada ataupun yang akan dilaksanakan nanti ya, itu sesuai dengan kebutuhan sosial pada murid itu sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita punya agenda ya seperti biasa ya, dari mulai pembukaan, review modul, kemudian aktivitas inti ya, refleksi dan penutupan seperti itu. Kemudian untuk skenario pembelajaran kita biasa ya, nanti ada ice breaking ya. Bu Dian insya Allah sudah siap ya Bu Dian ya. Dan angguk Bu Dian, terus ingguk berarti kesangem lah, kersa. Kemudian ada review sedikit materi ya, saya sudah tampilkan di layar. Kemudian nanti aktivitas intinya adalah ya diskusi, sesi diskusi Bapak Ibu nanti kan ada ini ya terkait dengan contoh study case, ada 4 ya, 4 nanti dibahas secara bersama-sama sesuai dengan kelompoknya. Kemudian berefleksi dan terakhir adalah penutup seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Oh ya, mangga tuh Bu Dian sebelum kita diskusi ya. Oh iya, sebentar. Untuk kesepakatan belajar sama ya. Kita masih sama yang seperti yang kemarin. Seperti itu ya. Tidak ada masalah. Kemudian, nah ini saya ingin mendapatkan apa ya, hasil pengalaman belajar Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk ke apa ya namanya, ya penguatan materi ya. Setelah kemarin belajar dieksplorasi konsep yang bisa saya katakan itu banyak ya materinya, lumayan banyak banget dan lumayan juga ngisinya ya Bapak Iya, Ibu. Pak, banyak cucunya. Ya. Sama saya juga Bapak Ibu, itu kan setiap sub materi disiplin itu kan Bapak Ibu banyak pertanyaan, jawab ya satu-satu. Saya satu ini aja, misalkan satu poin yang teori motivasi aja itu ambil berapa, 10 pertanyaan kan. Itu 10 pertanyaan kali 12 orang ya meriksanya, bacanya. Apalagi kalau yang dikasih 2 kelas kayak pasil yang lain ya, yang rata-rata 24 orang, wah itu nyonyor lah, tapi nggak apa-apa, dinikmatin aja. Saya senang apa membacanya seperti itu ya.
isinya ada yang curhat, ada yang ini, bahkan ada yang ya seperti itulah. Nggak apa-apa. Gitu. Baik, nah terkait dengan ini ya, sebelum masuk ke materi inti, nah silakan Bapak Ibu atau raise hand ya. Menurut Bapak Ibu apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Silakan perwakilan untuk bisa menjelaskan yang ini, silakan raise hand ya. Itu. Ayo silakan Bapak Ibu. Menurut pemahaman Bapak Ibu terkait disiplin positif dan kebajikan universal. Ya. Silakan. Atau mau di ini ya, saya tunjuk ya. Biasa Bapak Ibu mendem aja. Oke, Bu Neneng, silakan Bu Neneng. Ya, sebelum kita masuk ke ice breaking, itu dulu. Mas, sebentar Pak, saya baru aja sholat, bentar. Oh begitu, silakan. Kalau begitu ya, bolehlah Bu Eka, silakan Bu Eka. Saya senang kalau lihat tugas Bu Eka. Oh, rame, detail. Gimana Bu Eka, udah tersambung? Halo, ada apa? Ya, Izin, silakan Bu Eka. Bisa ya, Ibu ini sebutkan pengertian menurut Ibu ya terkait disiplin positif ini dan nilai kebajikan universal. ya izin Pak, ini lagi di bank, jadi perjalanan ke Bogor, jadi mungkin suaranya ada berisik. Kalau menurut saya Pak, budaya positif itu adalah berkaitan dengan nilai ya, nilai-nilai sama keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan yang sudah jadi habit Pak, mau di sekolah gitu. Itu budaya positif. Tentunya habit kebiasaannya itu menjadi yang nilainya positif. Terus bisa kalau di sekolah tentunya bisa berpihak kepada murid gitu Pak. Bapak izin lagi di bank. Ya baik, terima kasih Bu Eka ya. Jadi kata Bu Eka mana penting mana positif kayaknya gitu ya. Oh, iya. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya ini ya sebelum kita masuk ke itu. Nih saya terkait dengan apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Bolehlah untuk Pak Nur Rahman, silakan Pak Nur Rahman. Menurut Bapak seperti apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ya? Terima kasih Pak. Saya ucapkan selamat siang buat Bapak fasilitator dan rekan-rekan guru hebat semua. Terlebih dahulu sebelum menginjak ke pertanyaan yang tadi barusan, saya mungkin sedikit mengulas di modul 1.4 ini begitu banyak studi kasus yang saya dapatkan secara pribadi karena dulu kan sebelum mempelajari modul di sini, makna disiplin itu di dalam benak saya itu seolah-olah kaitannya selalu dengan aturan. Dan ternyata kan sebuah proses pembelajaran seperti itu Pak, kalau dilihat dari konsep yang kemarin dibaca itu. Jadi disiplin itu tidak saklek, tidak harus selalu berkaitan dengan aturan, sesuatu yang kaku. Kan di benak kita kemarin kan tertanam kalau disiplin itu sesuatu yang kaku, jadi kalau melanggar dihukum seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah mempelajari modul di sini, kita bisa memahami makna sebenarnya dari disiplin itu sendiri gitu. Jadi ada hukuman, terus konsekuensi, seperti itu bisa ditelaah dan dipahami setelah membaca modul ini seperti itu Pak. Mungkin itu Pak. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti
di materi-materi berikutnya yang berkaitan dengan disiplin positif di sini yang akan Pak sampaikan, akan coba kami serap seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur. Jadi saya tangkap bahwa setelah membaca modul 1.4 ini artinya kebuka ya mind map perjalanan Pak Nur Rahman, ya, pengalaman kebelakangan, terbuka ternyata selama ini mungkin apa yang Bapak lakukan terkait penerapan disiplin positif, gambarannya adalah seperti itu ya. Ya, mungkin ada yang sesuai, ada yang kurang sesuai ya. Itu artinya tinggal dievaluasi saja ya, disesuaikan dengan pembelajaran kita kali ini. Baik Bapak Ibu, sebelum menginjak ke materi disiplin positif, yuk ulang kita ice breaking dulu ya. Silakan Bu Dian, disiapkan ice breakingnya. Supaya enggak terlalu ini ya. Pegang. Iya Pak. Izin share ya Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah. Siang, Kalau Bu. kamera saya ada nggak? Alhamdulillah. Kedetek nggak? Baik. Kamera? Ya. Ya, mohon izin untuk ice breaking karena materinya hari ini disiplin positif. Saya mau share screen tentang karakter ya. Sebentar izin dulu. Bentar, kalau saya kameranya ada kelihatan nggak? Nggak ada Pak. Pak Uman hilang lagi. Tadi udah muncul. Tapi tadi ada. Ada. Sini mah nggak ada. Ya udah, Bentar, langsung aja. Agak loading. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Lihat. Jelas. Belum. Terlihat. Tidak ada ya. Itu ada gambar pohon. Mana Bu? Ya. Muncul. Belum, Bu. Nggak lihat. Belum terlihat. Nah, mulai. Oh, masih loading. Nah, Ada Bu gambar Ibu. Kayaknya masih loading ininya. Jaringannya agak ini sih. Belum terlihat. Sudah terlihat belum? Terlihat foto ibu wajah. Oh. Kok nggak ada ya? Udah dah. Jaringan kayaknya Bu. Mungkin karena jaringan, nggak apa-apa. Hal teknis dalam seperti ini biasa. Coba di reload aja, Ya, Bu. Pak. Refreshan aja. Coba balikan lagi. Nggak ada. Nah, ada sekumpulan monyet ya? Ada Bu. Monyet apa? Ada Monyet pohon tanpa daun Bu. Iya, tapi ada manusianya. Oh, itu manusia. Kirain kita Ya, bisa dilihat, sok Bapak Ibu dilihat-lihat dulu, dipahami, ditelak-telak kan. Ditelaah. Iya, ditelaah. Nomor ada orang-orang itu ada nomornya ya. Ada nomor punggung. Ada nomornya dari 1, 2, 3 sampai 21. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu ada di nomor berapa? Bisa di chatbox aja, nggak apa-apa. Nomor 5 Bu. Di chatbox aja Pak, biar tahu. Di chat. 12. Posisi hari ini Bu Dian. 12. Posisi hari ini Ya, maksudnya mencerminkan Bapak Ibu aja, yang Posisi mencerminkan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Posisi yang nomor mencerminkan diri Posisi yang sendiri ya. mencerminkan Bapak Ibu, sok mangga bisa Nomor 8. di chatbox ya, di chatbox biar saya tahu. Nomor Ayo, masih berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 8 orang. Bentar belum tuh.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nomor 20 Bu I. Yes. Bukan salah, astagfirullahaladzim salah. Adi Jaya Bu. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Doa itu. Bisa direk nomor 14 Bu, nu ngajungkal. Punten salah ketik ya lah ninggal ka dia tacan singkong kriya namanya Uwi. Ayo nomor 14 tuh. Enggak. Oh, nomor boleh 5. ikut ya Pak. Yang Bapak Pasir boleh ikut. Yang 12 ya. Ada nomor 5 Bu tuh. 12 abdi mah. Oh, nomor 5 nu tersungkur Pak. Sedang tersungkur. Eta mah yang bobo Budian. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kawan. 8, 9, 10, Biasa 11, 12. Nomor Baru 5 2. yang Oh, udah bobo. semua ya? Mending kamu yang Semua. belum. Ada yang pilih nomor 1, 3, 6 atau 7? Aku 3 Budian. Ada 3. Untuk nomor 3, kamu adalah orang yang tegas, tidak takut akan kesulitan atau hambatan. Mantap. Ya, nomor 3. Itu yang lagi naik, Pokoknya wadidaw. yang lagi naik itu ya, naik ke pohon. Bu Eka yang lagi naik ke pohon. Ada yang Bu Eka tidak takut akan kesulitan atau hambatan apapun ya. Applause buat Bu Eka. Untuk yang nomor 2, 11, 12, 18 dan 19 ada 2, 11, 12, 18, 19. Enggak ada ya? 12 ada Pak Saleh. 12 sih juga. Kolaborasi gitu. 11, 12, 18 atau 19. Kamu adalah orang yang ramah. Kamu adalah orang yang ramah, yang selalu ada Masya Allah, ramah. di saat ketika teman-teman kamu membutuhkanmu. Pak Saleh. Wih banget. Temanmu. Wih banget. Ada yang nomor 4? Nggak ada ya. Pak Jajang tuh nomor 5. Nomor Nomor 5 yang bobo. Ya nomor 5 terakhir. Raja Jawa teler. Untuk nomor 5, kamu sering merasa lelah dan kamu memiliki sedikit energi untuk hidup. Pak Jajang jangan putus asa. Pak Jajang lagi PPG mungkin ya. Iya. Sambil PPG sambil CGP ya, hebat Pak Jajang. Mantap. Ada yang nomor 9, Bu Yeyet ya. Saya. Nomor 9, kamu adalah orang yang ceria dan menyenangkan. Woi, Allah. kegelantungan. Itu ceria. Ada yang nomor 13 atau 21? 10 dilewat 10. Oh bentar Bu, 13 sama 21. Dulu surprise. Nggak ada ya 13 sama 21 mah. 20 ada juga. Gambar nomor 8 ada nomor 8. Saya Bu nomor 8. Oh, Bu Mimin, kamu adalah pelamun sejati, suka berada di dunia sendiri. Bu Mimin ngalamun wae Bu Mimin. Nya Bapak capek. Tenang Bu, tinggal ke Cianjur. Habis PI ngalamun Budian eta teh. Ada Hoyong nomor 10, Iya, saya nomor 10. 10 sama 15. Ya ada ya. Saya nomor 10. 10 menggambarkan kamu sebagai orang yang beradaptasi dengan baik, puas dengan kehidupan yang kamu miliki. Mantap. Sangat bersyukur ya Bu Neneng. Iya. Pak Nur Rahman juga ya nomor 10. Berusaha untuk adaptasi dengan keadaan. Nomor 14, apakah ada nomor 14? Lewat. Nomor 20? Wih, Ada. Nggak jadi. Itu selepat. Wih. Nomor 20 itu Sih Pak Jajang. orang yang dengan rasa percayanya tinggi dan memimpin. Wih, mantap Ibu. Nomor berapa lagi? Nomor 16 ya Bapak pasti nomor 16. Pak Fasil. Oh, man. Kamu bisa melihat
diri kamu sedang dipeluk oleh angka 17. Dalam hal ini kamu menganggap diri kamu yang selalu disayangi. Ulang bener gitu. Oh, itu lagi ngegandong ya, Pak. Nomor 6, Bu, nomor 6. No, Pak Yanijar. Nomor 6, kamu adalah orang yang tegas, tidak takut akan kesulitan atau hambatan. Sama kita Pak Yunizar. Iya, Bu. Ada lagi yang belum? Sudah Saya jadi semua. kayak Mama Nomor Loren. 14, Bu. Kenapa Bu Perasaan nomor Budian, 14? Budian nomor berapa ya? Budian milih nomor berapa Budian? Saya mah antara 11 sama 12, Bu. Suka Bu berteman. sekalian baca kodam, Bu. Padahal. Bu nomor 14 apa? Bu. Jadi Mama Loren. Udah. Ya, terima kasih kemudian ya sudah ini. Nomor 14, Bu. Ya. Udah. Dan pertanyaan saya ini akurat nggak? Bener nggak? Coba yang dirasakan Bapak Ibu. Iya, betul enggak? Betul, Pak. 50% betul Pak. Saya sangat percaya diri. Yang mengalami. Iya, Bu Fitri nomor 20 ya. Oke, Bu baik. Fitriani nomor 20, orang-orang yang dengan rasa percaya dirinya tinggi. Nah, gitu. Terlahir sebagai Yang penting kan pemimpin. percaya diri dulu kan. Iya. Ya, betul. Sana gimana nanti yang penting percaya diri dulu. Oke ya, baik, terima kasih Budian ya. Pos buat Budian ya. Keren Budian. Yang melahirkan Tepuk suasana tangan di buat sini. Budian. Sama-sama. Terus. Keren. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kita sedikit dulu ya review materi yang kemarin sudah Bapak Ibu pelajari terkait dengan disiplin positif ya. Di sini ada mind map ya, mind map substansi modul. Jadi ini hanya rangkuman keseluruhan ya. Jadi bisa dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi memang disiplin positif berdasarkan teori kontrol dan teori pilihan berdasarkan dari Dr. William Glasser ya. Kalau kita baca di eksplorasi konsep ya. Nah, di sini kan ada bagan ya, semacam bagan seperti itu. Nah, di sini ada apa ya? Bagan di bawah itu menyebutkan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Artinya kan ada materinya yang ilusi kontrol itu ya. Ya, ilusi jika orang lain bisa mengontrol Anda, nggak bisa ya. Tetap artinya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain seperti itu. Mungkin bisa mempengaruhi ya, tetapi pada satu titik orang tuh tetap akan kembali lagi pada jati dirinya seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Artinya, ya jadilah diri sendiri seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan ya. Ada berdasarkan teori motivasi. Ya. Jadi kan berdasarkan teori motivasi itu kan secara garis besar terbagi dua, ada ekstrinsik dan intrinsik ya. Tetapi diupayakan poin yang paling menarik itu adalah motivasi ekstrinsik itu sendiri ya, di mana ya kita berprinsip berdasarkan nilai yang kita yakini kebenarannya, yang kita anut seperti itu ya. Adapun untuk teori ekstrinsiknya itu ya berdasarkan bujukan, berdasarkan ketakutan, berdasarkan punishment, berdasarkan imbalan seperti itu. Menurut saya itu tidak semua menurut saya itu tidak salah juga ya. Artinya memang tergantung dari situasi dan kondisi. Contoh ketika kita bekerja, kita harus membedakan ketika diri kita bekerja sebagai seorang guru
dengan siswa yang belajar di sekolah. Tentunya kan kalau dalam prinsip bekerja itu kan ada tetap ya, ada teori ekstrinsik yang harus kita patuhi. Adanya PP manajemen tentang ASN. Itu pasti, itu kan sifatnya kan ada konsekuensi kan, ada hukuman ketika misalnya kita melanggar norma-norma atau pasal-pasal, misalnya tidak hadir selama 10 hari berturut-turut, maka tidak digaji bulan itu, misalnya bulan depannya. Itu kan sifatnya hukuman ya, seperti itu. Jadi, tetapi di samping itu kan ada kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu kita masuk bekerja di sekolah sesuai jam kerja, ya, seperti itu. Nah, di samping ada teori dorongan ekstrinsik dari luar, juga ada ya motivasi diri kita sendiri, oh bahwa saya misal harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan nilai, dengan value seperti itu ya, menjunjung tinggi kedisiplinan. Misalkan saya masuk kerja sesuai dengan aturan waktu kerja, ya pulang sesuai dengan aturan waktu kerja, seperti itu ya. Jadi secara garis besar ya terbagi dua, ekstrinsik dan intrinsik, di mana ekstrinsiknya itu tadi berdasarkan hukuman dan imbalan ya. Yang intrinsiknya adalah ya berdasarkan nilai, menghargai nilai kita diri sendiri, nilai-nilai yang kita percayai. Kemudian juga ada ya nilai-nilai kebajikan universal, artinya kan kebajikan ya, sesuatu hal yang baik seperti itu ya. Itu adalah merubah ya, yang jadi dunia itu apa ya, sorry. Jadi kita berusaha merubah sesuatu itu berjalan dengan apa, berdasarkan dengan kenyamanan, kata-kata yang nyaman didengar, seperti itu. Istilah-istilah yang nyaman didengar. Kita berusaha menghilangkan narasi-narasi negatif ya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan pola nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada keyakinan kelas yang awalnya adalah peraturan kelas yang dibikin. Kemudian ada kesepakatan belajar, ya. Dan pada akhirnya adalah value tertinggi adalah keyakinan kelas, di mana secara demokratis siswa dilibatkan, didengarkan suaranya, ya seperti itu, dimintai pendapatnya dalam menentukan keyakinan-keyakinan ya secara bahasa eksplisit lah peraturan yang harus ditaati secara bersama di dalam kelas, seperti itu ya. Kemudian di sini ada model berpikir menang-menang ya. Kemudian ada juga kolaborasi dan apa ini nggak kelihatan ya, konsensus ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Di bawahnya ada 5 posisi kontrol ya, seperti itu. Kita kontrolnya mau seperti apa nih? Sebagai seorang penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau sampai level manajer. Secara ideal ya kita harus sebagai seorang ini ya manajer ya, tapi minimal sebagai seorang pemantau. Tapi kita juga harus lihat dalam konteks apa dulu. Mungkin dia di kelas seperti itu, dalam kelas seperti itu. Tapi mungkin kadang-kadang dalam konteks kehidupan lain ya mungkin bisa berbeda implementasinya. Mau teori apa yang dipakai seperti itu ya. Kemudian ada segitiga restitusi ya. Nah ini yang menarik, segitiga restitusi ya. Jadi restitusi itu sebagai apa ya? Mengganti ya, mengganti. Kemudian dari filosofisnya segitiga ya. Ini pendapat pribadi saya. Kan dalam tahap segitiga restitusi itu pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan, dan ketiga menanyakan keyakinan, seperti itu ya. Tapi pada aktualnya kita akan melihat ketika misalkan mengklarifikasi sesuatu masalah dengan murid di ruang, katakanlah di ruang BK, atau misalkan kita berbicara pribadi dengan siswa, seperti itu ya, maka pasti tidak soal mesti runut, mulai dari menstabilkan, memvalidasi, sampai menanyakan keyakinan. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu menanyakan langsung ke keyakinan dulu. Apakah bagaimana nilai yang kamu yakini ini salah atau tidak, misalkan. Kemudian
bisa nanti ke pertanyaan berikutnya tentang memvalidasi tindakan, atau bisa secara random ya, seperti itu. Tapi intinya adalah dari segitiga restitusi itu tercapai, seperti itu ya. Kan kadang-kadang orang di luar kesadaran langsung nanyanya tuh tadi, misalkan langsung menanyakan keyakinan dulu, kemudian nanti menanyakan validasi tindakan atau menanyakan atau menstabilkan identitas, seperti itu ya. Nah, menstabilkan identitas itu penting Bapak Ibu ya. Artinya kita berusaha mensejajarkan dulu posisi dengan dia atau memberikan empati dan simpati. Sebenarnya menstabilkan identitas ini bukan hanya dipakai dalam dunia pendidikan. Dalam dunia psikologi customer pun ini dipakai ya. Ketika ada customer yang komplain kepada kita pasti akan menstabilkan dulu atau merasa empati dulu terhadap customer kita yang komplain, seperti itu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian nah ini ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Adanya ingin menguasai, kemudian kasih sayang, rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini sesuatu hal yang alami normal dalam diri kita ya. Tinggal kita pandai mampu mengontrol itu dan pandai menempatkan kapan misalkan kita memang ingin diterima oleh suatu kalangan, atau misalkan kita membutuhkan kasih sayang, atau kapan kita memang harus menguasai ya. Kemudian kapan kita membutuhkan kesenangan dan kapan kita membutuhkan kebebasan. Intinya tetap kembali ke diri kita bagaimana cara mengontrol hal tersebut. Walaupun memang itu sifat dasar manusia seperti itu, tidak bisa enggak. Saya yakin sama lah semuanya. Seperti itu. Nah itu Bapak Ibu ya, sedikit terkait dengan disiplin positif ini yang kita harapkan mampu diimplementasikan di lingkungan kelas dulu ya, seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke diskusi ya. Nah, ini sudah setengah jam kita berlalu ya. Nah Bapak Ibu, kita bagi kelompok ya, 4 orang ya, 4 orang dibagi 3 kelompok ya. Kalau dibagi 4 kebanyakan ya, kita bagi 3 kelompok saja. Nah, itu sudah saya bagikan ya berdasarkan kelompok 1, 2, dan 3. Nanti Bapak Ibu masuk ke breakout room ya masing-masing, sudah tertera di situ. Kemudian tugas dari Bapak Ibu adalah ada 4 studi kasus yang harus Bapak Ibu analisis ya. Kemudian nanti dianalisis berdasarkan pisau analisis terkait dengan materi budaya positif. Jadi nanti kan ada pertanyaan-pertanyaannya, di bawahnya ada analisis kasus, ada pertanyaan. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan menganalisis. Waktu kerja Bapak Ibu 90 menit, berarti kalau dari sekarang sampai jam 2 sampai jam 3 ya, pas. Kemudian nanti untuk hasil analisis diskusi akan dipresentasikan di esok hari ya. Di sini kita tugasnya besok ternyata Bapak Ibu ya, kita ruko lagi 6 dan 7. Biasanya kan kita di hari Jumat ya, ada selang waktu 1 minggu, seperti itu ya, tapi ternyata enggak ya. Nah, berarti karena seiring dengan maratonnya kegiatan kita ini, seperti itu ya. Wayahna ya tambah. Seperti itu, dinikmati saja. Nah, saya percayalah, pengerjaan tugasnya tidak akan lama bagi Bapak Ibu. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, silakan Bu Dini, Budian. Maaf. Pak, izin bertanya, itu kan ada 4 kasus, apa seluruh kasus semuanya atau per kelompok 1 kasus atau gimana? Seluruhnya Bu. Jadi satu kelompok itu semuanya memecahkan 4 kasus. Saya juga kemarin sampai jam 10 malam sama. Oh gitu iya. Ya. Jadi ada waktunya 90 menit ya. Jika tidak sampai berarti ya bisa sendiri ya, jimit sendiri. Seperti itu ya. Oke, silakan ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Jika tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan masuk ke BO masing-masing ya. Breakout room masing-masing. Yang 1 di board 1, kelompok 2 di board 2, kelompok 3 di board 3. Itu ya. Silakan aja. Seperti itu. Ini lab dulu ya, Pak? Mangga, silakan. Ya, izin lab, Pak.
Ya, Bapak Ibu sudah kumpul semua ya? Sudah, Pak. Baik ya, kita sebentar lagi ya closing. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berefleksi menggunakan refleksi 4F ya, atau 4P di chatbook aja ya, sini. Berdasarkan kegiatan yang sudah barusan Bapak Ibu lakukan ya di forum analisis ya, analisis kasus. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sambil berjalan ya, biar waktu kita berjalan dengan efektif. Nah, saya barusan lihat diskusinya ramai ya, semua kelompok aktif. Terima kasih ya, sudah mencoba menganalisis berbagai kasus yang tersedia di LMS ya. Semoga itu menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu semua seperti itu ya. Dan saya yakin pasti Bapak Ibu akan mengalami nanti di dunia nyata ya, seperti itu. Dengan kasus-kasus minimal ya di dalam kelas seperti itu ya. Nah itu adalah cara-cara penanganan yang dapat Bapak Ibu lakukan ya berdasarkan persepsi dari pisau analisis seperti itu. Baik Bapak Ibu, nah silakan berefleksi ya dengan metode 4F ini dan kita langsung saja. Silakan Pak Uman boleh diceritakan refleksi untuk kegiatan barusan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit merefleksi Pak, tadi seru juga di grup kita. Pertama ada 4 kasus di sana yang merujuk kepada satu materi yaitu tentang budaya positif ya Pak ya. Dimana kalau saya di sini artikan bahwa budaya positif di sini adalah suatu cara mungkin penerapan disiplin ya yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan berdasarkan nilai-nilai yang ada, berdasarkan nilai kebajikan. Nah di sini bahwa di budaya positif ini ada 2 poin. Pertama disiplin diri dan pengontrolan diri untuk posisi siswa itu. Nah, di mana di sini disiplin diri dapat membuat murid mungkin memahami dan lain-lain. Dan di sini ada 3 poin juga. Pertama tadi bahwa mungkin yang sudah diungkapkan awal tentang ada disebut posisi kontrol itu, seorang guru itu pertama mungkin di posisi kontrolnya sebagai apa, ada 5 poin posisi kontrol. Ya salah satunya ada di soal tadi, di soal kasus Bu Suti itu sebagai apa. Dan di mana di sini bahwa untuk posisi kontrol ini akan merujuk kepada posisi 3 poin. Pertama mungkin penghukuman ya. Jadi ada hukuman, terus ada konsekuensi, dan yang ketiga adalah tentang restitusi. Yang secara garis besar mungkin saya simpulkan pertama hukuman itu adalah tindakan yang mungkin sebagai akibat ya.
sebagai akibat posisi anak itu melakukan sesuatu yang di luar aturan. Pertama seperti itu. Yang kedua mungkin konsekuensi bahwa di sini adalah hasil akibat yang perilaku siswa itu yang terjadi, yang mungkin salah satunya adalah terjadi gara-gara campur tangan guru di sini. Dan yang ketiga restitusi mungkin adalah sebagai apa ya, obat lah untuk memperbaiki kerusakan atau hal-hal yang telah terjadi yang dilakukan oleh siswa. Itu mungkin Pak sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oman ya. Berdasarkan tadi studi kasus ya, saya rasa Pak Oman sudah ini ya, sudah paham lah terkait posisi mana yang CDL mungkin dapat kita ini ya, kita ungkapkan seperti itu terhadap studi kasus tadi, dan mungkin nanti insya Allah implementasinya di lapangan, apalagi kan Pak Oman menjabat sebagai Wakasek ya, tentunya saya yakin pasti akan sering berhadapan dengan kasus-kasus ya, dengan siswa seperti itu, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan terkait disiplin positif ini. Baik, berikutnya silakan dari Bu Neneng. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksi tentang kegiatan hari ini, yaitu tentang penerapan budaya positif. Fact di sini kenyataannya budaya positif itu harus diterapkan dengan penuh sabar dan tegas, karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara kita tidak boleh tujuan kita adalah menuntun murid, bukan maksudnya menghukum, tapi harus tetap dengan penuh kesabaran dan tapi tidak menghilangkan maksud kita, yaitu untuk mendisiplinkan siswa, harus penuh dengan ketegasan juga. Kalau feelingnya di sini, perasaannya saya adanya pemahaman tentang bagaimana cara mengatasi kasus tentang budaya positif, terutama mungkin di kalangan siswa yang, kalau pada kenyataannya di kalangan siswa SMP, di murid-murid saya. Kalau findingnya dengan budaya positif kita bisa tanamkan disiplin secara keseluruhan, dan untuk future-nya, untuk kedepannya, saya akan berusaha menerapkan disiplin positif kepada murid-murid saya semaksimal mungkin, gitu, Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Neneng ya, mewakili yang lain juga. Saya rasa Bu Neneng juga sudah paham ya terkait dengan metode apa atau langkah apa yang sudah dilaksanakan ketika menghadapi kasus. Kalau boleh tahu Bu Neneng di sekolah ada tugas tambahan tidak? Saya bendahara Pak, pengelola bos. Oh iya. Wali kelas juga. Sibuk atau Bu? Ngajar kelas berapa Bu? Kelas 9. Kelas 9, oh iya. Kelas 7 dan kelas 9. Ya, terima kasih Bu Neneng ya. Ya. Mudah-mudahan ini juga disiplin positif dapat diimplementasikan di tugas caranya. Biasanya mah ketika banyak kerjaan tentang keuangan, datang murid atau datang rekan-rekan yang Bu ini biasanya balik ke pancing nanti. Alhamdulillah Pak. Sekarang lagi ada pemeriksaan kemarin sampel inspektorat, jadi mana dulu gitu yang didahulukan. Ya biasa nama random Bu. Mudah-mudahan ya bukan sekolah itu. Sehat ya. Yang penting nama. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Seru sekali untuk pembelajaran siang ini. Saya lihat semua aktif. Semua Bapak Ibu sudah mencoba berusaha memahami ya. Dan saya juga sudah membaca semua tugas-tugas Bapak Ibu terkait dengan eksplorasi konsep. Ya, pada dasarnya sudah terlihat atau menggambarkan perkembangan Bapak Ibu ya terkait pembelajaran di modul 1.4 ini. Kita udah melangkah nih di modul terakhir 1.4, nggak kerasa ya. Kita sudah 7 kali pertemuan call, berarti insya Allah besok yang ke-8 ya. Berarti sisanya 12 kali lagi. Nggak akan kerasa lah ya. Tetap semangat lah, walaupun ya pasti ada no pain no gain lah Bapak Ibu. Kalau saya ini, kalau mau ini pasti ada pahitnya dulu lah. Artinya ketika kita ingin mencapai sesuatu pasti ada perjuangannya dulu, seperti itu. Pagi saya lihat Pak Uman PPG sekarang dipanggil, jadi double tugasnya. Jadi lah kena naon ya, Uman. Sama Pak Jajang Pak. Oh Pak Jajang juga sama. Berarti berdua ya kelompok kita ini. Ya Bu, Pak. Ya semangat lah Pak Jajang. Insya Allah beres
PG ada pengangkatan ya. Amin, amin, amin. Sabar. Semuanya berproses. Mungkin dulu zaman Bu Neneng honor seberapa tahun Bu Neneng? Lama Pak, saya honor dari 99 diangkat 2007. Abdi namanya lahir Bu, 99. 8 tahun saya honor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa Bu Neneng. Ya. Saya yakin semua ini ngehonor dulu. Bu Eka mungkin dulu di Bogor ngehonor sebelum jadi PNS. Saya honor 6 bulan Pak di Depok. Sebentar Bu. Alhamdulillah Pak. Terus 2018. Saya 10 tahun. Saya beda. Saya lulusan 2018 Pak. Oh, tuh masih ini muda ya. Bentar, lulusan 2018. Betul. 2019 ke Purwakarta. Enggak. Masih ikut PNS. Emang kelahiran tahun berapa Bu Eka? 95 Pak. Masih muda. Beda 10 tahun Bu Eka sekarang Abi. Aduh ya Allah, merasa udah tua saya. Kalau dibandingkan dengan senior kita. Fitri, alhamdulillah kita berada di mereka juga. Ya alhamdulillah semangatnya ibu-ibu, aduh. Ya makanya Bapak. Dirasa minder juga ini soalnya. Sama yang muda-muda. Artinya senior banget. Dari setiap minder Bu saya Bu, soalnya pengalaman Ibu lebih luar biasa. Sendiri. Saya yakin lah akan bermanfaat dalam bidangnya masing-masing, itu aja sih kalau manusia itu. Itu. Gitu. Mudah-mudahan sing sarehat lah sadaya Bapak Ibunya. Amin. Berkah rezeki orang, anak orang, saudara orang, sadayana. Amin. Oke Bapak Ibu, kemudian terkait ini ya. Kita presentasi ya terkait tugas Bapak Ibu. Silakan di luar call ini, pasti kan tadi kan saya lihat belum beres ya, bisa Bapak Ibu dikerjakan mungkin entah jimit lagi, silakan jimit lokal lah, nggak apa-apa. Yang penting tugasnya beres, besok presentasi dan kita akan besok undi ya. Dulu seperti itu yang akan presentasi ya. Kita sama waktunya 3 JP cukup lama juga seperti itu. Dan jangan lupa nanti sebentar lagi Bapak Ibu akan melangkah ke Dekon ya. Dekon itu membuat sebuah ini ya, praktik segitiga restitusi ya. Seperti itu, ada 2 kasus. Silakan Bapak Ibu kasusnya dibikin aja. Misalkan siswa bolos ketika jam pelajaran atau makan di kelas dan sebagainya. Silakan yang penting 2 kasus. Praktik segitiga restitusi mulai dari menstabilkan, memvalidasi dan menanyakan keyakinan seperti itu ya. Dalam di video seperti itu. Kemudian berikutnya koneksi antar materi ya, mengkoneksikan antara modul 1.4 dengan 1.1, 1.2 dan 1.3 ya. Dan aksi nyata itu kalau nggak salah tanggal 28 ya Bapak Ibu mah. Untuk kuliahnya itu 28. Nah untuk aksi nyata itu Bapak Ibu silakan diseminasi ya ke rekan sejawat. Kalau di aturan kan minimal 10 ya, 10 orang peserta ya. Tapi kan pada aktualnya kita mengumpulkan 10 orang itu tidak semudah itu ya, apalagi untuk di guru SD yang katakanlah sedikit gurunya ya, atau silakan Bapak Ibu bisa diselipkan di kegiatan-kegiatan misalkan IHT atau kegiatan ada rapat biasa rapat sekolah ya, seperti itu. Bisa itu Bapak Ibu melakukan diseminasi itu kalau nggak salah durasinya minimal 1 jam ya. Bapak mendiseminasikan daya positif ya, silakan PPT-nya dibikin aja ya, seperti itu. Idealnya kalau nggak salah tanggal 28 ya, tapi kalau untuk yang saya itu 14, setengahnya dari Bapak Ibu seperti itu ya. Ada yang tanyakan buat besok atau buat tugas-tugas berikutnya, silakan, mumpung kita masih di sini. Besok jam berapa Pak? Sami wae bulanya pada nyangkolong ini waktosna kan kami soalkan sama ada gitu kan. Jadi kita meminimalisir mungkin Bu, kita meminimalisir pulang sore biar ketika di rumah pun kan kita
Artinya kan kerjaan bisa ke-handle, anak istri, suami bisa ke-handle gitu kan. Jadi ulah sampai ya kita win-win solution aja. Ini beres, ini lancar, yang di rumah kita merupus sunu gitu lah Bu. Mana itu tiasa tabuh dua, Pak. Gimana Bu? Tabuh dua tuh panjing, Pak. Asal rusuh-rusuh kan tadi masih jam habis dari kelas, jadi asa buru-buru gitu. Ya itu kan kesepakatan saja Bu. Mungkin Ibu pengen jam 2, yang lain pengen jam 1. Kita mana di voting suara terbanyak. 13-15 satu Bu Neneng. Ya, kolaborasi aja, nanti kan ada tim kolaborasi aja Bu. Yang penting ya beres terlaksana kegiatan itu aja. Bu. Karena saya juga menyadari Bu, di sekolah itu tugas kita itu bukan hanya mengajar ya, apalagi yang Bapak Ibu punya tugas tambahan, kadang-kadang memang lebih merepotkan tugas tambahan daripada tugas yang wajib. Jadi iya, benar. lebih ya kayak sunnah daripada fardu gitu kan. Gitu. Betul. 100. Ya, seperti itu ya. Apalagi setuju pisan, Pak. Ya itu masih silakan dikelola manajemen waktunya. Penting mah Bu jangan dibikin stres, jangan. Saya sangat menyayangkan sekali ya jika kegiatan PGPM ini dibikin stres. Kenapa? Saya rasa banyak teman-teman saya juga yang setali 3 uang tuh, mereka tuh nya CGP, nya PGP, nya S2. Itu gimana coba ngelola? Tapi bisa dijalani. Artinya gak usah dibikin santai aja. Seperti itu. Enjoy saja, enjoy. Enjoy, tenang. Pada waktu nama beres-beres. Saya yakin pekerjaan seperti ini tuh saya selalu asumsikan mirip sebuah kuliah di perguruan tinggi. Orang yang lulus kuliah tuh, yang lulus itu bukan yang pintar, tapi mereka yang mengerjakan tugas, yang mengusahakan. Ya gitu. Ini juga sama kalau menurut saya. Ya kita mengerjakan. Sama Bapak Ibu saya juga tidur kadang-kadang tiap malam jam 11, jam 12 ngerjain ini meriksa. Nah, ya udah enjoy aja. Seperti itu. Kan di awal kita udah komitmen. Berarti kalau misalnya mau jadi fasilitator saya berarti siap istirahatnya berkurang, waktu dengan keluarga berkurang, tapi ya kita memberikan pengertian lah ke keluarga. Seperti itu. Oke, ya besok ya insya Allah jam 1 lagi sesi presentasi. Besok kita masuk lah diundi siapa yang pertama, seperti itu ya. Oh, dan nanti juga ada di akhir modul ada post-test ya Bapak Ibu. Nah kalau post-test ini Bapak Ibu diusahakan semaksimal mungkin ya. Jadi jangan sampai pre-test lebih tinggi daripada post-test, kan aneh. Gitu. Nah itu diatur. Ya silakan Bu Dian. Izin bertanya, kalau untuk itu kan sekarang aksi nyatanya diunggah ya? Ya. Kalau secara daring itu Pak, boleh nggak ya Pak? Zoom gitu sama sepertinya daring itu hanya untuk syarat tertentu, misalkan ketika ada posting. Jadi usahakan harus tetap luring. Ya, seperti itu. Oh, harus luring. Ya, Bapak Ibu itu bisa minta. Nah, inilah. Jadi di PGP ini makin ke sini tugasnya tuh makin banyak melibatkan rekan sejawat. Nah itu yang agak mulai kadang-kadang saya tahu lah Bapak Ibu ya namanya di sekolah kan kadang-kadang ada circle ini circle itu, makanya di sini kita mencoba memperbaiki komunikasi dengan rekan, mengajak rekan seperti itu ya. Semaksimal mungkin aja Bu, berapa orang yang Ibu mampu ya di situ itu 10 orang, tapi ya silakan semampunya gitu ya, seperti itu. Tapi kalau saya rasa di SMP memang kan banyak ya gurunya, beda dengan di SD. Mungkin terbatas kalau di SD seperti itu. Ya. Gitu. Oh, itu jadi, menyampaikan apa Pak? Diseminasi? Ya, diseminasi itu budaya positif Bu. Materi positif. Ibu mempresentasikan hasil hasil belajar Ibu, bukan membuat semati presentasi gitulah tentang budaya positif. Semua materi Ibu sampaikan ke teman Ibu. Nanti dibuka forum diskusi. Itu di video ya. Nanti videonya dimasukkan ke YouTube, linknya ditautkan sama di PMM. Ya. Sama di PMM. Seperti itu. Oh, kayak pendampingan gitu ya. Kalau pendampingan makan penyampaian visi guru. Ya. Ya, layaknya Ibu menjadi seorang instruktur lah. Instruktur. Teman-teman Ibu. Jadi kan ini kan
aksi berbagi pemahaman ya, kepada rekan sejawat. Seperti itu. Dan Ibu boleh tanya-tanya ke, mungkin ada teman-teman Ibu yang sudah guru penggerak. Ini 1.1 seperti apa, misalkan dulu yang sudah dilakukan pengalaman ini. Boleh, silakan cari informasi. Seperti itu. Ya, itu saja mungkin. Jadi di di kelompok belajar gitu, kebetulan kan di SMP kami setiap 1 minggu sekali itu ada proses bertemu, jadi mungkin bisa dijadikan salah satu tempat untuk melakukan diseminasi seperti itu. Boleh, silakan Pak. Seperti itu. Tapi mau dikombel silakan. Tapi kalau bisa, kalau kombel kan komunitas ya. Kalau bisa ya ada rapat nggak? Misalkan di sekolah, kita minta izin ke sekolah. Atau udah selesai rapat, mungkin bisa ya Pak ya, sedikit lah 1 jam saya yang mempresentasikan gitu. Ya itu, ya, bagusnya gitu. Yang ideal itu ada rapat atau kumpulan semua guru. Jadi kan pengimbasannya. Videonya berapa menit Pak? Kira-kira ya? Minimal 10 orang seperti apa? Itu kan prasyaratnya kalau jumlah pesertanya minimal 10 orang. Terus kalau misalkan videonya itu minimal 1 jam aja biasanya. 1 jam berdiskusi dengan rekan sejawat kelompok belajar. Terus kan ini CGP-nya ada 2, boleh dengan orang yang sama Pak? Ya itu dikondisikan saja Bu, silakan. Itu dikondisikan, yang penting Ibu punya durasi minimal 1 jam untuk mendistribusikan data tersebut. Harusnya bisa jamnya kalau 1 jam jadi 2 jam kelamaan. Setengah jam sewang Bu. Kan disuruh minimal 1 jam. Bapak, ya, jam bisa Pak, kayaknya jenuh dah 1 jam. Beda hari Bu, biasa. Itu mah ada urutan. Bapak, kalau di sekolah saya sedikitan, jadi nggak apa-apa ya Pak? Ya itu tadi pertama, kalau syarat mutlak kan kayak gitu Bu. Oh iya. Syarat mutlak seperti itu. Tapi kan kita kan kembali ke keadaan masing-masing. Ya. Apa. Makanya silakan mangga dikondisikan. Bapak Ibu kan sudah paham sendiri lah. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, Pak Nur udah ngerti bahasa saya lah. Gitu ya. Paham. Gitu. Yang penting secara ini syarat terpenuhi dengan video 1 jam. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja ya. Ini sudah 2:30 kasihan yang masih di sekolah. Silakan kita foto bersama dulu ya sebelum ini. Sebentar dulu. Saya buatkan dulu. Siapa yang mau bantu ini screenshot ya? Silakan. Biasa Budian. Masalah enggak? Saya nggak bisa pose Pak kalau bagian motor. Sekali ewang. Kenapa? WA-na teh sok muter itu. Ya, sama saya juga Bu, ini laptop dipaksa kerja keras ini menampilkan 4 tampilan Jimit. Terus blowernya nyala. Ada Pak Uman sapertos nonton TV. Di TV. Pak Uman mah iya dina mobil pakai HP, pakai laptop. Kalau kan bisa di HP ge. Jadi kalau mau dina HP, Bapak Ibu installnya jangan di Chrome, tapi di Opera Mini, baru kedetek di web Opera Mini. Opera Mini atau browser bawaan laptop HP bisa, atau di Mozilla bisa. Di Chrome juga bisa Pak, di Chrome. Nah itu saya belum coba tuh Pak. Saya Chrome nggak bisa. Di HP, di Chrome bisa Pak, di HP. Ya harus diupdate mungkin Chrome-nya. Ya. Ini juga di HP Pak saya. Siap. Siap. 1, 2, 3. Kirim dulu. Bentar, ngirimnya game muter. Udah siap-siap ini.
Bebas. Muter. Pasalnya tuh satu lagi muter. Pasalnya nggak bisa bergaya. Ke dapuran kirim dulu. Nah. Jempol saya hilang. Satu lagi. Gimana Pak? Satu-satu. Satu. 11. Ini Pak, loading Pak. Pasalnya Bu. Udah masuk udah Bu. Yang satu. Eta Bu Eka enek-enekan. Udah itu saya coba kirim tapi dah tuh Bu Fitri. Udah Bu Dian udah masuk satu. Ah Bu Dian lagi. Loading. Sudah? Cukup lah. Udah ada di Bu Neneng ya. Baik, Bapak Ibu hatur nuhun. Mangga ditutup dengan doa biasa ku Pak Ustad. Pak Mukarram, Pak Uman. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya kegiatan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati rasulil azmin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karim wa adini sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Terima kasih, sampai ketemu besok. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Izin lab. Bapak Ibu. Siap.